Persija gokil. Kita bahas 3 hal mengenai Persija ya. Yang pertama, menang melawan Malut United. Yang kedua, mengenai transfer jor-joran dari Persija. Dan yang ketiga, ada bintang PSIS yang akan ke Persija. Ini rumor ya. Mari kita bahas satu persatu. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya, Persija Jakarta berhasil menang melawan Malut United dengan skor tipis 1-0 saja. Bermain sebagai tim tamu, Persija Jakarta bermain cukup mantap. Nah, gol tunggal kemenangan Persija Jakarta dalam laga ini ya dicetak oleh Maciej Gajos di paruh pertandingan atau di babak pertama ya. Nah, di menit akhir babak kedua, lini pertahanan Persija Jakarta terus diobrak-abrik oleh Malut United ya. Tapi Persija Jakarta tetap mampu mempertahankan pertandingan ini ya, memenangkan pertandingan ini. Pertahanan yang cukup solid yang diperlihatkan oleh Persija Jakarta ini cukup luar biasa ya, gokil banget. Ya, jadi dengan kemenangan ini Persija naik ke peringkat 3 klasemen sementara. Wah, luar biasa ya. Ya, kita bahas di babak pertama ya. Laga baru berjalan 2 menit, Persija Jakarta berhasil membuat tim tuan rumah ketar-ketir. Waduh ya. Sepakan tendangan bebas Maciej Gajos nyaris mengoyak jala gawang Malut United. Nah, beruntung ada Redondo ya yang berhasil membuat penyelamatan gemilang dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Persija Jakarta. Nah, 2 menit kemudian ya Redondo kembali dibuat jatuh bangun ya oleh Persija Jakarta. Nah, di menit keempat Gustavo Almeida menanduk bola dari dalam kotak penalti ya. Nah, tapi berhasil diblok ya oleh Redondo. Ya, sekarang giliran Malut United di menit ke-9, lini belakang Persija cukup kewalahan. Ya, Sayuri berhasil meliak-liuk ya di dalam kotak penalti dan melesatkan tendangan, tapi mampu diblok oleh Maciej Gajos. Ya, bola kemudian memantul ke Wahyu Prasetyo dan ex-PSIS Semarang melesatkan tendangan cukup keras ke arah gawang Persija Jakarta. Tapi sepakan Wahyu Prasetyo masih melambung di atas gawang Persija Jakarta yang dijaga oleh Andritani Ardiasa ya, yang bermain cukup luar biasa. Andritani umurnya bertambah tetapi semakin mantap. Ya, masuk menit ke-12, Yance Sayuri lolos dari pengawalan barisan pertahanan tim tamu dan melesatkan umpan cutback ke rekannya. Tapi bola mengenai kaki Hansa Muyama sehingga rekannya Diego Martinez gagal menerima umpan dengan baik. Ya, Hansa Muyama yang lama cedera sekarang bermain dengan cukup baik. Ya, di menit ke-23 ya Marco Simic melesatkan tendangan keras dan berhasil ditepis oleh Redondo. Dan akhirnya gol di menit ke-24, Maciej Gajos ya menjebol gawang Malut United dengan cara yang sangat cantik. Ya, Maciej Gajos melesatkan tendangan dari sepak pojok dan berhasil berserang ke jala gawang Malut United. Nah, sedangkan pada menit ke-32, Andritani Ardiasa melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis sepakan satu di antara pemain Malut United. Ya, pada menit ke-36, Korea membuat gawang Persija Jakarta dalam bahaya. Ia melesatkan tendangan cukup keras dari luar kotak penalti dan nyaris membuahkan gol untuk Malut United. Ya, sepakan itu melebar tipis ke sisi kanan gawang Persija Jakarta. Nah, pada menit ke-42, Andritani Ardiasa kembali membuat penyelamatan gemilang. Wah, ini tanpa Andritani Persija Jakarta repot ya. Nah, ia berhasil menangkap dengan baik sepakan tendangan bebas yang dirasakan oleh Korea. Nah, kemudian pada menit ke-47, gawang Persija Jakarta nyaris jebol. Waduh ya, Andritani tak mampu menggapai sepakan lambung pemain Malut United. Beruntung ya, tiang gawang menggagalkan peluang emas milik Malut United. Nah, sedangkan di babak kedua nih, di 5 menit awal babak kedua, Malut United maupun Persija Jakarta bermain dengan tempo yang kurang begitu cepat ya. Kedua kesebelasan tampak meraba-raba dan bermain peluang sembari mencari-cari celah untuk mencetak gol. Nah, pada menit ke-53 Angulo melesatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti Persija Jakarta.
Sayang sepakannya melebar tipis ke sisi gawang kanan gawang ya, ke sisi kanan gawang Persija Jakarta ya. Pada menit ke-56, Korea melesatkan tendangan keras menyilang dari sisi kiri luar gawang Persija Jakarta. Tapi sepakannya itu berhasil ditepis kembali oleh Andre Tani Ardiasa. Ya, pada menit ke-61, Sayuri menusuk dari sisi kanan pertahanan Persija Jakarta dan mengirim umpan cutback dan berhasil diterima oleh Korea. Tapi sayang Korea terlalu lama mencari celah untuk mencetak gol sehingga pergerakannya keburu dihentikan oleh barisan pertahanan Persija Jakarta. Saat lagi memasuki menit ke-65, Redondo melakukan double save dengan menggagalkan peluang emas milik Gustavo Almeida dan Marco Simic. Saat itu Gustavo Almeida dan Marco Simic memiliki peluang terbuka di depan gawang Malut United. Tapi kedua peluang emas ini dipatahkan oleh Ray Redondo. Nih kedua kiper ini saling penyelamatannya saling mantap ya. Nah, pada menit ke-76 Diego Martinez sebenarnya berhasil mengoyak jala gawang Andre Tani. Ya, setelah berhasil lolos dari pengawalan ya barisan pertahanan Persija. Tapi gol itu dianulir karena Diego Martinez berada dalam posisi offside. Nah, pada menit ke-85, gawang Persija Jakarta nyaris kebobolan lagi. Dan Sayuri berhasil mendapatkan peluang emas di dalam kotak penalti. Ia melakukan tendangan dengan kaki terbaiknya, tapi bola melebar tipis keluar gawang Persija Jakarta. Nah, di menit ke-92, Yakub Sayuri mengancam gawang Persija Jakarta lewat tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Tapi tendangannya itu melambung tipis di atas mistar gawang Persija Jakarta. Ya, sekarang kita bahas hal yang kedua, yaitu transfer Persija ya. Nah, Persija Jakarta tampaknya cukup jor-joran di bursa transfer ya di putaran kedua ini. Hal itu karena ada sederet pemain bintang yang masuk list belanja Persija Jakarta. Tak hanya pemain asing, pemain berlabel Timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sebagai informasi, Persija Jakarta tengah dalam tren cukup baik di putaran pertama ya. Dan terakhir kemarin menang melawan Malut United 1-0 di kandang Malut ya. Nah, berkat performa tersebut Persija Jakarta saat ini berhasil tembus 3 besar klasemen Liga 1 dan berpeluang untuk menjuarai kompetisi kasta tertinggi Liga Tanah Air itu ya. Putaran kedua ada 17 pertandingan lagi, bisa saja Persija Jakarta menjadi juara Liga 1 musim ini. Ya, sepertinya Persija Jakarta belum puas ya dengan kedalaman skuad yang mereka miliki di musim ini, meskipun mencatatkan tren positif. Ya, sederet pemain dari Persija ini ya masuk list belanja, tentunya diharapkan bisa mendongkrak performa agar lebih baik dan menghantam Persija Jakarta menjuarai Liga 1. Jika nilai pasar pemain-pemain itu ditotal, angkanya menyentuh 28,24 miliar rupiah. Waduh ya. Lantas siapa saja pemain bintang yang masuk list belanja Persija Jakarta? Ya, mari kita cek ya. Nah, yang pertama Hernando Ari ya, nama pertama yang sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta adalah kiper Timnas Indonesia yang milik Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Kualitas Hernando Ari tidak perlu diragukan lagi ya, mengingat ia cukup apik tampil di bawah mistar gawang Persebaya Surabaya ya, dalam beberapa musim terakhir termasuk musim ini. Nah, yang kedua, Dewangga ya, Alvendra Dewangga ya. Jadi beberapa waktu lalu Persija Jakarta sempat dikaitkan dengan Alvendra Dewangga. Peluang Persija untuk mendatangkan Dewangga ini cukup terbuka ya, mengingat bursa transfer putaran kedua musim ini sudah dibuka. Ya, ada dua cara yang sebenarnya bisa dilakukan Persija Jakarta untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun ini ya. Cara pertama adalah dengan cara meminjam Alvendra Dewangga dari PSIS Semarang. Sementara cara kedua adalah dengan mekanisme tebus kontrak. Namun cara ini cukup boros buat Persija Jakarta sebab Dewangga masih terikat kontrak di PSIS hingga 2027 ya, cukup panjang ya. Tetapi Persija tampaknya harus legowo. Nah, yang ketiga, Moses Sidibe ya, penyerang sayap Persis Solo. Moses Sidibe ini
sempat juga dikaitkan dengan Persija Jakarta. Ya, kabar itu rumor ya tersiar di jagat maya dan diunggah oleh akun-akun media sosial Instagram yang membahas seputar transfer tim sepak bola Indonesia. Yang keempat, Sebastian Alvarez, bek berlabel timnas Bolivia. Sebastian Alvarez santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Tapi Persija Jakarta bukan satu-satunya tim yang berminat mendatangkan Sebastian Alvarez, sebab ada Arema FC dan PSBS Biak yang juga tertarik mendatangkan Sebastian Alvarez ini. Dan yang kelima, Gabriel Silva, winger dari Brazil yang saat ini berkiprah di Liga Kamboja, masuk dalam buruan Persija Jakarta. Ya, kabar dikaitkan dengan Persija Jakarta, Gabriel Silva tersebut santer tersiar di jagat maya lagi ya. Tapi ini masih rumor, kita tunggu saja ya. Ya, sekarang kita bahas hal yang ketiga. Tadi sebetulnya sudah disebut ya. Ini bintang dari PSIS Semarang ya, Alfiandra Dewangga. Ini sempat dikaitkan ya, tetapi Persija Jakarta mempunyai dua opsi. Ya, yang pertama meminjam dan yang kedua dibeli gitu ya. Cuma cukup boros kalau misalkan membeli karena kontraknya cukup panjang ya, sampai 2027 ya untuk Dewangga ini. Jadi opsi yang paling memungkinkan adalah meminjam Dewangga ya. Mudah-mudahan dengan opsi meminjam ini bisa menambah kekuatan Persija Jakarta dan bisa menjuarai Liga 1 musim ini. Baik, itu saja tadi pembahasan mengenai Persija Jakarta. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.